محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي صليا على النبي المصطفى وآله المستكبرين شرفا. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabinasta'in wa ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita akan membaca kitab Al-Awamilul Mi'ah 100 Amil karangan Syekh Al-Jurjani. Ini di antara kitab masyhur di pesantren, biasanya dijadikan tahap istiqdad sebelum ke jurumiyah, atau memang ada yang menjadikannya level pertama dalam pengkajian ilmu nahwu. Nah, kalau di sini kita masukkan ke level istiqdad untuk pelengkap ya dari kitab-kitab nahwu terkait yang kita baca, mulai di nahwu pisab'atil ayam, lalu ke mu'atofil i'rob, lalu ke mu'atofin nahwi, dan rasanya kurang lengkap apabila kita tidak mengetahui apa sih yang merubah faktor-faktor merubah i'rob di dalam perkataan bahasa Arab. Nah, tidak lain dan tidak bukan itu adalah dengan cara mengetahui amil dengan mengetahui para pekerja yang merubah pekerjaan. Itu adalah amil yang jumlahnya di sini ada 100. Nah, kitab ini diambil dari kitab Al-Awamilnya Syekh Jurjani. Dan kitab ini yang biasa dipakai masyhur ya. Adapun yang kitab aslinya kayaknya jarang kalau di Indonesia dikaji. Kita langsung saja mulai. Qala mu'allifur rahimahullah wa nabi ulumi amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah kitab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Painal awamila bin nahwi ala ma'alapahu asy-syaikhu al-imamu Abdul Qahir ibnu Abdurrahman al-Jurjani rahmatullahi ta'ala alaih mi'atu amilin. Bahwasannya amil-amil di dalam ilmu nahwu sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Imam Abdul Qahir bin Muhammad bin Abdurrahman al-Jurjani. Nah, ini menandakan bahwasannya kitab ini diambil dari kitab aslinya beliau yang namanya adalah Awamil. Kalau di sini kan ada embel-embel 100 amil. Pengantarnya pun kalau di kitab aslinya dimulai dengan pembahasan tentang sedikit pengantar tentang ilmu nahwu dan tentang i'rab, baru masuk ke amil. Nah, kalau di sini hanya diambil bagian amilnya saja. Jumlahnya awamil dalam ilmu nahwu, semoga Allah mengasihi beliau Syekh Jurjani, yaitu mi'atu amilin, ada 100 amil, ada 100 pekerja. Wahyatan qasimu ila kismen, yang mana 100 amil tadi terbagi dua, yaitu labjiyatin, satu yang bersifat verbal, wa makniyatin, dan yang kedua bersifat non verbal atau maknawi. Kalau yang pertama dia ketahuan bentuknya, lapanya, kalau maknawi enggak, tapi ada asar, ada dampak gitu. Enggak mungkin kan sesuatu ada yang dampak begitu saja tanpa ada faktor. Nah, ini ada ternyata, cuman tidak verbal atau non verbal, tidak nampak. Palabjiyatu minha, nah yang labjiyah ini terbagi kepada dua macam juga, samaiyah yang sifatnya samaiyah transmitif, maksudnya didapat dari orang Arabnya begitu, itu simai, berdasarkan pendengaran dari orang Arabnya begitu, dan kiasiyah, dan yang kedua ini analogi, sifatnya analogi hasil mengkiaskan, menganalogikan oleh para ahli bahasa Arab, bahwasanya jika kata ini masuk ke ini maka akan merubah gitu. Nah, seperti halnya ini misalnya hasa disamakan dengan kana misalnya, atau dan seterusnya, ya itu yang kiasi. Pas sama iya, nah yang sama iya ini yang sifatnya transmitif, diantaranya ahadu watis una amilan, wah ini jumlahnya banyak, ada 91 pekerja. Terus wa qiyasiyatu minha, dan qiyasiyah minha dari labjiyah ini sab'atu awamil, dia ada 7 amil, jadi jumlah 98, tersisa 2. Nah, yang 2 ini wal maknawiyatu minha, nah maknawiyah dan yang maknawi minha dari awamil labji
dari awamil ya, ada dani hanya 2 saja, yaitu pal jumlatu mi'atu amil, maka jumlahnya adalah 100 amil. Jadi samaiyah minha, samaiyah dari awamil itu ada awamil, samaiyah dari awamil di minhanya ke awamil ya ada 91, lalu di kiasiasnya ada 7, dan yang terakhir jumlah pada maknawiyah minha pada maknawiyah minha jumlahnya ada dani, ada 2 macam saja. Jadi jumlah 100 amil. Al-awamilu simayah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu amil-amil yang bersifat transmitif. Wasama iyatu minha, nah yang sama iya ini tatana wa'u ala salah sata asyara nau'an. Dia terbagi atau terbagi-bagi, terkategori, terkelas-kelas kepada 13 macam. Jadi yang simayah ini terkelompokkan kepada 13 macam. Yang pertama hurufun tajurul ismal wahid, yaitu huruf-huruf yang menjarkan satu isim. Nau'ul awal, macam yang pertama adalah hurufun tajurul ismal wahidi faqat, yaitu huruf-huruf yang menjarkan satu isim saja, wahiyya sab'ata asyara harfan, yang jumlahnya notabene ada 17 huruf. Yang pertama ada nomor 1 di pinggir 1, ahaduha, salah satunya adalah ba. Ba ini termasuk min hurufil jari, dia termasuk huruf jar, walaha ma'anin, yang memiliki beberapa makna. Al-awalu, mana pertama, lil ilsok. Lil ilsok, mana lil ilsok? Ilsok itu berdekatan, bersentuhan. Seperti marortu bijaidin, saya melintas melalui jaid. Maksudnya adalah iltasoko mururi, berdekatan lintasanku, bimaudiin dengan tempat, yakrubu yang dekat, minhu dengan itu murur, siapa si jaid. Jadi saya lewat dan berdekatan sekali dengan tempat jaid berposisi, itu ilsok. Wasani, dan yang kedua bermana lil isti'anah, untuk mana isti'anah, seperti katabtu bil qalam, saya menulis dengan pena. Maksudnya adalah ista'antu, saya menggunakan bantuan bil kitabah, dalam menulis bil qalam, dengan pena. Jadi mana bantuannya. Wasalisu, dan yang ketiga lil musohabah, mana kebesertaan, seperti kharaja jaidun bi ashiratihi, Jaid keluar bersama keluarganya. Kharaja jaidun, maksudnya Jaid keluar bisuhbati ashiratihi, dengan menyertai keluarganya. Warobi'u, dan yang keempat dari makna ba ini adalah lil muqabbalah, untuk perbandingan, seperti bi tuhaja bihaja, saya menjual ini atau membeli ini dengan ini. Maksudnya qabal tuhaja bihaja, saya menerima ini atau membandingkan ini dengan ini. Wal khomisu, dan yang kelima atau bertukar bil muqabbalah, saling menerima, kan saling menerima. Qabal tu, saya saling menerima, haja dengan haja, ini dengan ini, terjadi pertukaran di sana. Terus wal khomisu, dan yang kelima adalah li ta'diyah, untuk mana aktif, seperti jahabtu bijaidin, saya pergi atau saya memberangkatkan Jaid. Adhabtu, saya memberangkatkannya. Ini kan jahaba dia lazim. Kalau misalnya mau muta'adi diantaranya adalah dengan jar, maka kata zahaba di sini ini bermananya adalah muta'adi. Wasadisu, dan yang keenam adalah mana lijor via, seperti jalastu bi masjid, saya duduk di masjid. Jalastu pil masjid, saya duduk di dalam masjid. Wasabi, yang ketujuh adalah jaidah, tambahan, tidak ada mana tapi dia menegaskan hukum, seperti hal jaidun biqaimin, apakah Jaid berdiri. Hal jaidun qaimun, maksudnya apakah Jaid berdiri. Nah ini kan maknanya nggak ada perubahan, tapi dengan adanya bi ini menegaskan kekuatan hukumnya. Dan seperti firman Allah, wa kafa billahi sahida, dan cukuplah kepada Allah sebagai saksi. Nah billahi di sini ini menjadi fa'il, ya kafallahu syahida, ba-nya itu adalah jaidah. Dan mana ke-8 atau mana terakhir dari mana ba ini adalah litaf dia, untuk mana tebusan, bi abi wa umi, dengan tebusan bapakku dan ibuku. Maksudnya apa? Pidaka abi wa umi, tebusanmu adalah bapak dan ibuku. Itulah 8 makna pada amil yang menjarkan satu isim, yaitu ba. Berikutnya ada beberapa lagi, diantaranya min dan seterusnya. Nanti kita baca insyaallah.